Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Selamat hari Pentakosta buat kita semuanya. Kita sangat berbahagia, kita sangat bersyukur karena kemurahan Tuhan yang memberi kesempatan yang indah ini kepada kita bisa bersama-sama beribadah di hari Minggu ini, di saat kita juga memperingati dan merayakan hari turunnya Roh Kudus. Dan pada kebaktian ini terasa sangat istimewa sekali karena kita bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Tadi hampir ada yang bertepuk tangannya. Tidak hampir, sudah. Itu karena semangat. Karena anak-anak sekolah minggu sangat hebat, luar biasa. Anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru luar biasa. Amin. Tapi kalau bisa pun bernyanyi, kalau bisa pun yang lain-lainnya harus tetap rendah hati. Jangan menjadi sombong. Tetaplah bersemangat memuji Tuhan ya. Seperti warna bajumu sama seperti warna baju Inang ini. Yang di luarnya hitam, yang di dalamnya merah. Menyala gitu ya. Tetap menyala, berkobar semangatnya. Memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Supaya kalian benar-benar adalah anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Sering-sering datang ke kebaktian dewasa ya. Bisa berganti nanti ke kebaktian siang, kebaktian sore, atau kebaktian jam 7. Kita sangat terberkati ya Amang Inang dengan kehadiran anak-anak kita ini. Suaranya yang khas, membuat hati damai, membuat hati tenang. Semoga guru-guru sekolah minggunya juga semakin semangat mengajari anak-anak kita sekolah minggu. Dan jangan lupa Amang Inang, bawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Kita juga punya TK di sini, ya TK X Saudi yang sangat luar biasa. Bawa anak-anak kita ke sana Amang Inang. Itu TK kita, itu bisa berkembang kalau jemaat kita mendukungnya. Semua yang terjadi di gereja ini, semua pelayanan bisa di sini berjalan dengan baik, bisa berkembang. Jika semua perhalado dan jemaatnya bersatu hati, saling mendukung. Mari Amang Inang, terlebih jemaat Tuhan yang ada di HKBP Pekanbaru, kita daftarkan anak-anak kita sekolah di TK X Saudi ya Amang Inang. Harus kita yang pertama mendukung pelayanan di gereja kita. Amang Inang, kita akan membaca firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada Minggu Pentakosta yang pertama hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 26. Saya membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, sebab sebentar lagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis yang lalu, 10 hari yang lalu, kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada hari ini di Minggu Pentakosta hari ke-50, kita kembali diingatkan akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Amang inang, saudara-saudara yang terkasih, adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Jika ada perpisahan atau akan terjadi perpisahan, biasanya kita selalu menyampaikan petuah-petuah atau nasihat-nasihat. Contoh, jika orang tua akan berpisah dengan anaknya, karena anaknya akan pergi kuliah ke tempat yang jauh, atau bekerja ke tempat yang jauh, atau dia sudah menikah dan dia akan berangkat ke tempat perantauannya. Orang tua biasanya selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Yang akan berangkat ke sekolah ke negeri yang jauh, orang tuanya akan berkata, burju-burjuho amang inang, di inganan nadawi, lului natoras mudisi, rajin juga engkau ke gereja ya. Irukan amang inang, kita selalu berkata seperti itu. Yang akan mencari pekerjaan ke tempat yang jauh, kita berkata, amang, dang sairap beau dohoto. Kau akan pergi jauh, aku akan selalu berdoa, dan aku akan selalu membawakanmu dalam doaku, supaya Tuhan selalu menyertaimu. Tuhan menyertaimu dalam setiap langkahmu, dan kepadamu diberikan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikanmu atau kemampuanmu. Jika mereka sudah berkeluarga, burhat madamang doho dainang. Selalulah menjadi keluarga yang patuh kepada Tuhan. Selalulah menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Borhat mahamu tu inganan pangaratuanmu. Biasanya amang inang bagaimana? Kalau ada perpisahan senyum-senyumnya kita. Senyum-senyumnya. Biasanya orang yang saling mengasihi, kalau mereka berpisah pasti ada rasa sedih yang mendalam di dalam dirinya. Sebentar lagi saya akan berpisah dengan anak saya. Bisa jadi menangis ya. Mamanya, amang burukon hatup na iyo balga. Natwari do penuhilala baru tubuh. Nuay nga sungonon, dewasa katanya. Karena doa kita memberangkatkan anak-anak kita, orang-orang terkasih kita, gabi posdoro hatta ati amanginang. Anak kita pun yang kita berangkatkan, mereka dengan sukacita dan yakin mereka bisa menyelesaikan sekolahnya atau mencari pekerjaannya. Amang inang begitu juga di dalam nats ini, sebelum Yesus naik ke surga, dia menyampaikan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya. Murid-murid ini tentu saja merasa
Sedih, sebentar lagi Yesus sudah mau berangkat. Dia akan meninggalkan kita. Dia akan kembali kepada surga yang kekal. Dia akan kembali kepada Bapa. Yesus tahu apa yang ada di dalam diri murid-muridnya. Karena itu dia berkata, jangan gelisah hatimu. Aku tidak akan membiarkanmu seperti yatim piatu. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Sangat mengasihi kita. Selalu tahu apa yang ada di dalam hati kita, Amang Inang. Sekalipun Amang Inang, saudara-saudara agak tersenyum sekarang. Tapi di dalam hatinya itu malengleng katanya ya. Tuhan pasti tahu. Tuhan tahu. Walaupun Amang Inang menyalam saya tadi dengan begitu hangat. Tersenyum, senyumnya luar biasa sangat manis. Tapi di dalam hatinya itu Tuhan tahu. Apakah Amang Inang sedang gelisah? Apakah Amang Inang sedang bergumul? Tuhan kita tahu, Tuhan Yesus tahu. Sehingga dia langsung mengatakan, aku tidak akan membiarkanmu seperti yatim piatu. Saya tidak akan meninggalkanmu sendirian. Itu dikatakan Tuhan Yesus. Tapi aku akan datang kembali, rohku akan datang. Roh penolong itu parakletos katanya, itu istilahnya ya. Roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran akan kuberikan kepadamu. Jangan gelisah hatimu. Aku akan selalu menyertaimu. Luar biasa Tuhan kita ya. Dan itu juga yang disampaikannya ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dia mengatakan, aku akan selalu menyertaimu sampai akhir zaman. Yesus naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita. Rohnya tercurah kepada kita. Ingat peristiwa yang terjadi di Yerusalem ketika turunnya Roh Kudus itu di hari ke-50 dihitung sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan turun di atas orang-orang yang sedang berkumpul di satu ruangan di Yerusalem, termasuk murid-murid ada di sana. Dan Roh Kudus itu hinggap seperti lidah api. Kuasa Roh Kudus Amang Inang sangat nyata pada saat itu. Roh Kudus itu Amang Inang memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Ibaratnya seperti angin yang bertiup. Angin yang bertiup itu bisa kita rasakan, bisa dia menyentuh kulit kita, menyentuh tubuh kita. Seperti panas-panasnya sekarang di Pekanbaru dan di tempat lain, angin berhembus memberikan kesejukan kepada kita. Amang tabuni pangulus ni alogoi. Molosonari diulus alogo ase ate. Dinggat do ase taikan Amang Inang, tidak ada yang kepanasan kan? Merasa nyaman semuanya. Kita tidak bisa melihat angin itu berhembus, tapi bisa kita rasakan. Dia memberi kesejukan. Dia memberikan kepada kita kesegaran. Tapi Amang Inang, angin yang besar itu juga tidak bisa kita lihat. Tapi kekuatannya luar biasa. Pernah lihat mungkin angin puting beliung, semua bisa diterbangkan. Angin tornado, bisa dia menerbangkan atap rumah. Bahkan rumah yang sangat besar, bisa diangkatnya. Tidak kelihatan, tapi kuasanya sangat luar biasa. Tidak bisa kita lihat Roh Allah secara kasat mata. Tapi kuasanya sangat luar biasa. Kalau kita lihat Roh Kudus yang turun di Yerusalem kepada orang-orang yang berkumpul di Yerusalem. Roh itu mengubahkan. Roh itu memberikan pengertian. Mereka berkumpul ibaratnya seperti ini di dalam ruangan. Kemudian ada orang di luar ruangan. Ketika hinggap Roh Kudus di ruangan itu, hinggap di atas kepala orang-orang percaya. Mereka berbicara di dalam berbagai bahasa. Tapi hebatnya, orang yang mendengar bisa mengerti. Ada 17 suku bangsa waktu itu yang berkumpul. Dan bahasa mereka beragam. Tapi mereka bisa saling memahami. Itu kuasa Roh Kudus memberikan roh pengertian kepada kita Amang Inang. Jika Roh Allah ada di dalam kita, kita bisa mengerti satu dengan yang lain sekalipun kita berbeda. Kalau sekarang bagaimana? Satu pun bahasa kadang-kadang bisa ini membuat kita kacau balau.
tidak bisa memahami apa yang dia sampaikannya, apa yang dia bilang, apa yang dia utarakan itu. Kita tidak mengerti katanya. Mereka berbicara, tetapi mereka tidak saling memahami. Padahal satu bahasa yang mereka pakai. Ayah hadodido inatai naking, ayah piraku boto katanya. Imate, hapi marbasa bata, doba sedang tatusi ima. Alatong dohita, dang mengatusi nanido nai batoi madisi katanya. Tapi mereka yang berkumpul itu memiliki roh pengertian sehingga mereka bisa saling memahami. Roh Kudus itu hinggap seperti lidah api. Lidah api itu adalah Roh Kudus dan itu menguatkan mereka yang takut menjadi pemberani. Yang susah percaya menjadi menerima apa yang dikatakan Yesus. Contoh Petrus itu. Sebelum dia menerima Roh Kudus, kita tahu dia adalah seorang penakut. Kita tahu dia adalah seorang yang menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ketika dia turut menerima Roh Kudus, pada hari itu dia memiliki hikmat untuk berkhotbah. Pada hari itu ada 3.000 orang yang menjadi percaya. Itulah jemaat Kristen yang pertama yang lahir di kota Yerusalem. 3.000 menjadi percaya. Sekali berkhotbah dia langsung datang yang 3.000 mengatakan, baptislah kami ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah jemaat yang pertama. Setelah itu berkembang karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Apa yang mereka sampaikan bisa dimengerti oleh orang lain. Contoh lainnya adalah Thomas. Dulu dia adalah seorang peragu yang sangat susah percaya. Tapi ketika dia sudah menerima Roh Kudus, dia tidak memiliki rasa takut. Hanya keyakinan yang ada di dalam dirinya. Saya akan berangkat untuk memberitakan kabar baik. Dia bergegas. Dia tidak harus melihat bukti-bukti akan kebesaran Tuhan itu. Dia berangkat dan dia menginjili sampai ke India. Di sana terbangun satu gereja, gereja Martoma. Dan komitmen mereka untuk terus percaya kepada Yesus itu terbukti ketika mereka tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri dan mereka mati martir untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Luar biasa kan? Pengaruh daripada Roh Kudus itu mengubahkan seseorang yang penakut menjadi pemberani. Seorang peragu menjadi seorang yang sangat yakin dan percaya akan besarnya kuasa Tuhan yang sanggup untuk menguatkan dia melayani. Kuasa Roh Kudus luar biasa. Tapi Yesus menyampaikan di dalam kata perpisahan ini, aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Tapi sebelum itu dia mengatakan, Amang Inang, dia juga mau melihat bagaimana komitmen daripada murid-muridnya itu. Dan sekaligus pada hari Pentakosta ini Tuhan juga rindu mendengarkan komitmen kita. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Amang Inang, jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Sebelum Yesus naik ke surga, dia menguji murid-muridnya apakah mereka akan tetap mengasihi Tuhan sekalipun dia sudah kembali ke surga yang kekal. Karena sering terjadi setelah perpisahan, ya Amang Inang, apa yang terjadi? Ketidaksetiaan. Yesus mengharapkan komitmen dari murid-muridnya dan kita semua, Amang Inang. Apakah ketika Yesus sudah naik ke surga, murid-murid itu masih mengasihi dia? Harusnya begitu ya Amang Inang. Biarpun jauh, harus selalu dekat di hati. Ada yang mengalami seperti itu sekarang? Amang jauh, Inang jauh, ada di kota A, di kota B. Apakah Amang merasa Inang selalu ada dekat di hati? Apakah Amang selalu merasa Inang itu dekat di hati atau Amang selalu dekat di hati? Harusnya seperti itu. Walau kita berjauhan, tapi kau selalu dekat di hati katanya. Bukan hanya orang yang berpacaran saja merasakan seperti itu. Tapi Yesus mau mengatakan sekalipun aku pergi,
tapi Engkau ada selalu di hatiku. Manis sekali ya. Tapi itu bukan hanya sekedar manis. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, aku mengasihimu, kau selalu ada di hatiku, dan aku akan selalu setia menyertaimu. Tuhan Yesus mengharapkan komitmen. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah semua perintahku. Hiduplah di dalam firmanku. Amang inang, kualitas daripada kasih kita kepada Allah itu terutama nampak ketika kita melakukan firman-Nya. Kita mengasihi Allah bukan hanya sekedar mengatakan melalui mulut dan bibir kita, aku mengasihimu Tuhan. Tidak, tapi lebih daripada itu harus senafas apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Ido dengganna ati amanginang. Kalau kita mengatakan holong dorohaku tuho, alay anggoto rusdo di pastapi, dakolongnya te. Moloholong dorohamu, tu keluargami, maka tunjukkanlah pengorbananmu. Kasih itu akan selalu dibarengi dengan pengorbanan. Kasih itu harus selalu disepadankan dengan perlakuan-perlakuan yang baik. Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah firman-Ku. Lakukanlah apa yang sudah kusampaikan kepadamu. Amang inang Tuhan bertanya kepada kita sekarang, apakah engkau mengasihiku? Apakah umat ini mengasihiku? Jawablah di dalam hatimu, amang inang. Kalau engkau menjawab di dalam hatimu, ada komitmen yang harus kita tunjukkan. Melakukan kebenaran firman-Nya. Melakukan apa yang sudah diperintahkannya kepada kita. Bukan berdiam diri. Seperti murid-murid di dalam nas ini. Kalau kamu mengasihi aku, pergilah katanya ya. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus bukan berarti pasif, tetapi harus semakin aktif. Bahkan dibilang ke seluruh penjuru dunia, pergilah engkau memberitakan Injil. Bagaimana caranya saya memberitakan Injil? Tuhan, apakah saya harus menjadi seorang misionaris? Apakah harus saya mempersembahkan diri menjadi seorang pelayan? Atau menjadi hamba Tuhan, sintua, guru huria, diakones, atau bibel pro? Bisa juga amang inangnya. Kalau ada anak-anak kita mengatakan, mama aku mau jadi pendeta lah. Oh silahkan katanya. Tapi ada juga yang bilang, aku yang mang sayang nai, otakmu cocok na tu ITB do katanya ya. Aku baru bahasa dipanggil hoga betu bibel pro. Unang maah, cocoknya kau ke universitas terkenal karena otakmu itu wah luar biasa katanya. Padahal dia pingin ke situ. Alea dong dotong si patama maksa. Ati amang inang. Kau ini memang bandel sekali kau ini. Kau ini memang nang terpareso. Cocok na ho gabi padita do katanya muse. Ate. Bah sungguh dia do. Dia do silehonon na terbaik do manang na terburuk untuk Tuhan. Sering seperti itu saya dengar. Dulu ada teman saya waktu saya kuliah. Saya lihat dia. Kenapa kau bermain-main? Duit orang tuamu habis loh. Dia tidak masuk ke ruangan kuliah. Dia bilang, ai solomoni rohaku neng rotuson katanya. Jadi siapa yang bilang kau ke sini? Jadi bukan atas keinginanmu ini, bukan. Jadi itulah karena mamaku dan bapakku pingin katanya melihat aku menjadi seorang pendeta. Amang inang tidak jadi akhirnya. Dia DO. Tapi ada juga yang seperti ini amang inang. Datang dia, terus dia cerita. Sebenarnya saya sudah diterima di universitas ini katanya. Wah, jadi kenapa kau datang lagi? Karena panggilanku ke sini katanya. Dia tinggalkan itu padahal dia sudah 1 semester di situ. Amang inang, Tuhan menginginkan kita juga menginjili. Anak-anak kita juga mungkin dipanggil Tuhan menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang guru huria, bibel pro atau diakones, bahkan menjadi seorang sintua. Berikan kesempatan kepadanya.
Harusnya memang yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Amin. Unang doko namang ina, mak na jahat mai Tuhan nih katanya ya. Odo na takang ninna. Odo na paling jahat. Matalehon tu Tuhan ini ninna ate. Sebenarnya bukannya saya mau mengatakan tidak bisa. Alai atong, molo memang olo do ibana, bayi. Ale molo doko do, nang olau tu si molo ninna. Ya sudah, jangan dipaksa. Tapi prinsipnya amang inang adalah, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau dia memiliki otak yang cemerlang sekalipun, jangan pernah katakan, aduh sayang sekali anak ini menjadi seorang pendeta. Puji Tuhan, dia mau memberikan dirinya untuk melayani. Dia mau pergi ke tempat yang jauh, doakan saja. Tuhan memakai dia untuk membawa jiwa-jiwa, menjadi penjala manusia, membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan, mendapatkan keselamatan dia. Jadi mulado ngamang inang anak kotai burutai naing gabi parhobas dihuriai, silakanlah anakku. Manang muladong penajahat songoni gabi padita maun alai jolo sadarkan ma unang alani na jahat gabi dilehon tu Tuhan nyate. Tuhan ni pedidok do tuhita, persembahkanlah yang terbaik persembahanmu untuk kemuliaan Tuhan. Yang sudah menerima Roh Kudus itu harus aktif, dia harus berani berangkat. Sehingga Yudas bertanya, Tuhan, dia gelisah ya. Tuhan, kenapa hanya kepada kami saja engkau menyampaikan ini? Yudas yang bukan Iskariot itu bertanya, Tuhan Yesus, kenapa hanya kepada kami saja kau katakan ini? Ada kegelisahan di dalam dirinya. Amang inang ada yang gelisah di sini? Ada yang gelisah karena sesuatu yang dipikirkan? Ada yang gelisah karena pergumulan hidup? Ada yang gelisah karena teman hidup? Ada yang gelisah karena pekerjaan yang begitu-begitu saja? Ada yang merasa gelisah karena baru divonis karena sakit penyakit? Ada yang gelisah karena ada sesuatu dipergumulkan dalam keluarga? Ada yang gelisah karena rezekinya berkurang? Seperti Yudas dia sangat gelisah. Ibu asa holat tuau di dokon hataon. Holat tuhami. Masa nang dohok tuhalakan. Dia merasa takut. Kenapa hanya kepada kami? Karena Yudas itu yang bukan Iskariot merasa. Kami ini orang minoritas. Apa yang bisa kami perbuat menghadapi orang Romawi, orang Yahudi yang sangat kuat. Yang selalu menentang kami. Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Katakan juga lah kepada mereka. Itu maksud Yudas. Tapi Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Sebab seorang penolong yang baik akan datang. Seorang penghibur akan datang. Yang memberikan kekuatan kepadamu. Dan akan memberikan kepadamu penuntun. Untuk bisa engkau menjalani semua apa yang berat di dunia ini, dia akan menolongmu. Parakletos amang inang, itulah istilah untuk Roh Kudus. Parakletos, roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran. Roh yang akan membimbing kita selalu hidup dalam Tuhan. Roh yang akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Parakletos itu istilahnya, Tuhan akan beri. Jangan gelisah hatimu. Aku ada bersamamu. Roh Kudus itu ada di depanmu, amang inang. Ada di sampingmu. Ada di belakangmu. Dia ada mengelilingi kita. Roh penolong itu selalu setia. Kemanapun amang inang berangkat saudara-saudara, Tuhan dan rohnya ada di situ. Dia menuntun kita berjalan ke depan. Dia juga menuntun kita, membimbing kita. Dia ada di samping kita. Dia ada di belakang kita. Dia juga memberikan dorongan, semangat kepada kita. Asal ma totung ditulak rohami ninnate. Tapi dengarkanlah suara nitondi. Suara nitondi ni tuhatai. Jojot di laosi ditulak hoi. Sai tanda ciamu
sesa dosa. Berarti unang betulak suara ni todi. Amin. Jangan tolak. Karena dia ada mengelilingi kita, dia selalu bersuara. Ketika kita gelisah, sebenarnya dia memegang pundak kita ini. Apa masalahmu, Inang? Apa masalahmu, Amang? Apa masalahmu, Boru? Apa masalahmu, Amang? Katanya kepada kita. Unang lahu tu dia. Adong doau penolong. Adong doau penghibur. Adong doau na menguatkan. Roh Kudus Allah adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita mengerti kehendaknya. Jangan gelisah hatimu. Roh Allah itu bekerja luar biasa di dalam diri kita. Dia tidak pernah berhenti menolong kita. Asal tadi unang tulak suara ni tondie. Jangan pernah menolak suara Roh Kudus. Karena suara Roh Kudus itu selalu berbicara kepada kita. Menguatkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berani. Apapun persoalan hidup, akhirnya kita bisa seperti Petrus. Saya tidak takut. Saya akan bicara. Dan ketika dia berkhotbah, semua mendengar, memberikan telinga. Dia penuh hikmat menyampaikan firman Tuhan. Orang yang sudah dikuasai roh, ada kebaharuan di dalam dirinya. Yang penakut menjadi pemberani. Yang tadinya asal ngomong penuh hikmat. Sehingga dia bisa memberikan firman Allah itu, kebenaran itu. Dan banyak orang menjadi percaya. Terima saja Roh Kudus. Sungguh dido carana inang pendeta. Supaya saya bisa menerima Roh Kudus. Apakah saya harus berbahasa roh dulu? Supaya saya dihinggapi roh. Apakah saya harus berteriak-teriak, Inang? Supaya Roh Kudus itu hinggap kepada saya? Apakah saya harus memainkan musik yang kuat-kuat supaya saya bisa menerima kehadiran Roh Kudus? Tidak. Seperti angin itu, dia berhembus begitu lembut, tapi memberi kesegaran kepada kita. Yang penting bagi kita untuk menerima Roh Kudus adalah tenangkan hatimu. Lepaskan semua. Apa yang kamu rasakan yang bisa membuatmu terhalang merasakan kehadirannya. Buka hatimu. Tenangkan hatimu. Damaikan hatimu. Buang segala kejengkelan, kekecewaan, kerisauan dan juga kegelisahan itu. Buang semua. Kemudian katakan, Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu kepadaku. Sebab hatiku siap untuk menerimamu. Bukankah Tuhan sudah mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya hati ini adalah rumah bagi Roh Allah. Karena itu Tuhan mau hinggap di sini, bersihkan. Kemudian undang dia, katakan, saya siap Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu kepada saya. Tenangkan hatimu, rasakan dia hadir. Seperti kita merasakan angin ketika kita diam. Dan dia akan masuk ke dalam hati kita, menuntun kita dan akan menggerakkan iman kita. Percaya kepada Tuhan, sambut dia. Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Roh Allah yang pasti bekerja mengubahkan kita semua. Amin, kita berdoa.